Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Story Firda. Kali ini saya punya cerita seru banget yang penuh aksi dan ketegangan. Kisah tentang seorang petugas pom bensin yang tiba-tiba jadi pahlawan lokal setelah menggagalkan pencurian BBM bersubsidi. Tapi, jangan kira perjuangannya cuma sampai di situ. Aksi heroiknya malah bikin dia diincar oleh mafia migas yang gak main-main. Dari ancaman misterius, serangan ke keluarganya, sampai penggerebekan besar-besaran yang bisa mengubah nasib daerahnya. Kisah Darto ini penuh lika-liku dan kejutan yang bakal bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Kalau menurut kalian, bagaimana sih cara Darto bertahan menghadapi ancaman besar ini? Atau ada pengalaman seru tentang keberanian yang pernah kalian alami? Tulis pendapat dan cerita kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka cerita ini. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Darto sudah berdiri di halaman SPBU kecil di pinggir kota. Seragam merah putihnya selalu bersih, sepatu hitamnya selalu disemir, dan senyum lugu khasnya tak pernah absen. Bahkan ketika hanya menyambut angkot bau solar atau sepeda motor yang mogok kehabisan bensin. Darto, 28 tahun, tinggal bersama adik perempuannya, Ratih, di rumah kontrakan sederhana tak jauh dari tempatnya bekerja. Ia tak punya kendaraan pribadi, tak juga punya ambisi besar. Hidupnya sederhana, kerja, pulang, bantu adik belajar, tidur, ulangi besok. Hati-hati, Pak, tutup tangkinya belum dikunci, ujar Darto suatu pagi, sigap memperingatkan sopir truk tua yang hendak tancap gas. Suaranya halus, tapi tangannya gesit. Pak Joni, atasan sekaligus pengawas SPBU, mengawasinya dari balik kaca ruang kantor kecil. Ia mengangguk pelan, bangga tapi juga cemas. Ia tahu, Darto terlalu jujur untuk dunia yang mulai kotor. Dar, kamu itu cocoknya jadi guru SD, bukan petugas POM. Terlalu polos. Canda Pak Joni saat jam istirahat. Darto cuma tertawa, menyendok nasi goreng bekal dari rumah. Ngajar anak-anak susah. Pak, mending isi bensin aja. Gak banyak drama. Tapi ia salah. Tanpa disadarinya, drama besar sudah mendekat. Seperti oli bocor yang awalnya cuma menetes, lalu tiba-tiba meledakkan seluruh mesin. Hari itu terlihat biasa saja. Tapi dari kejauhan, sebuah truk tangki tanpa logo, dengan plat nomor asing, berhenti sebentar di dekat area pengisian industri. Darto sempat menatapnya lama. Truk itu tidak biasa. Dan hidup Darto, yang tenang seperti aliran bensin lancar, tak akan pernah sama lagi. Pagi itu masih seperti biasa. Matahari baru naik, jalanan belum terlalu padat, dan aroma solar serta bensin mengisi udara. Tapi ada satu hal yang tidak biasa. Truk tangki besar tanpa logo berhenti di sisi belakang SPBU, tepat di area industri yang jarang dipakai. Darto sedang mengepel lantai saat truk itu masuk perlahan, seolah tak ingin menarik perhatian. Warnanya abu kusam, seperti baru dicat ulang secara kasar. Tidak ada tulisan Pertamina atau stiker resmi seperti truk-truk biasanya. Ia menyipitkan mata. Ada dua orang di dalam kabin. Satu menyetir, satunya lagi tampak mencatat sesuatu dari balik dashboard. Pak Joni, bisik Darto setelah masuk ruang kantor kecil. Itu truk belakang, biasanya isi di sini gak sih? Pak Joni mengintip lewat jendela. Wajahnya langsung tegang. Enggak, saya nggak pernah lihat truk itu sebelumnya. Gumamnya, tapi mereka kayak tahu tempatnya. Keduanya memperhatikan dari jauh. Truk itu tidak langsung isi BBM, tapi diam di tempat. Beberapa menit kemudian, seseorang turun dari kabin belakang. Ia mengenakan rompi biasa, bukan seragam petugas distribusi. Wajahnya tertutup topi dan masker. Ia berjalan ke arah tangki penyimpanan di belakang SPBU, bagian yang hanya boleh diakses petugas tertentu. Loh, itu kan area tertutup, Pak, bisik Darto,
Mulai gelisah, Pak Joni menelan ludah. "Tunggu di sini, biar saya yang tanya." Namun belum sempat ia keluar, dua motor masuk ke area SPBU, mengalihkan perhatian. Saat pandangan kembali ke arah truk, orang yang tadi turun sudah menghilang. Tak lama kemudian, truk itu menyala dan pergi perlahan, tanpa mengisi, tanpa bicara pada siapapun. "Aneh banget, Pak," gumam Darto. "Ngapain mereka cuma berhenti, gak beli, terus kabur?" Pak Joni hanya diam. Pandangannya kosong, wajahnya pucat. "Jangan bilang siapa-siapa soal ini, Dar. Tapi, sudah, anggap gak pernah lihat." Darto mengangguk pelan, meski hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang salah. Ia tahu itu, tapi ia juga tahu, di dunia seperti ini, orang jujur yang banyak tanya, bisa cepat hilang. Namun, rasa penasarannya sudah tumbuh, dan malam itu, ia tak bisa tidur dengan tenang. Besoknya, truk itu kembali, tapi kali ini, Darto tidak tinggal diam. Hari berikutnya dimulai seperti biasa, tapi hati Darto tidak tenang. Ia tidak bisa melupakan truk abu-abu misterius kemarin. Dan benar saja, sekitar pukul 4.45 pagi, truk yang sama kembali. Kali ini, Darto sudah bersiap. Ia mencatat nomor plat truk itu dengan cepat dalam buku kecil yang biasa ia gunakan untuk jadwal shift. Lalu, berpura-pura sedang mengecek selang pompa. Padahal matanya tajam mengamati pergerakan mereka. Truk berhenti di titik yang sama. Lagi-lagi, orang yang duduk di kabin belakang turun, membawa semacam alat. Tapi kali ini, mereka tidak menuju tangki industri. Mereka membuka tutup jalur bawah tanah, saluran yang langsung terhubung dengan penyimpanan BBM utama. Darto terhenyak. Itu jalur rahasia lama yang sudah tidak dipakai dan seharusnya dikunci rapat. Hanya petugas lama seperti Pak Joni yang tahu letaknya. Darto menelan ludah. Tangannya dingin. Tapi ada dorongan dalam dirinya. Ia tak bisa diam saja. Ia meraih ponselnya, membuka kamera diam-diam, dan mulai merekam. Gambar buram, suara gemetar, tapi cukup jelas. Dua orang sedang menyedot BBM menggunakan pompa portabel ke dalam truk besar. Darto bergerak cepat, mendekat dari sisi belakang pompa utama. Ia tahu satu hal, kalau mereka berhasil kabur, negara rugi, rakyat dirugikan, dan yang kayak gini bakal terus terjadi. Dengan napas berat, Darto menyelinap ke saklar utama tangki dan mematikan aliran. Pompa ilegal itu berhenti mendadak. Bunyi mesin mati mendesis. "Apa tuh?" teriak salah satu pencuri. Mereka panik, mencoba menyalakan kembali alat mereka. Saat itulah Darto muncul, berdiri di kejauhan, dengan ponsel terangkat tinggi dan kamera masih menyala. "Udah gue rekam dari tadi. Kalian nyuri BBM ya? Saya laporin ke Pertamina sama polisi sekarang juga." Para pelaku tercekat. Yang satu mencoba mendekat. Tapi Darto mundur sambil berteriak, "SPBU ini ada CCTV. Rekaman kalian udah aman." Seketika itu juga, kedua pria berlari kembali ke truk. Mesin meraung dan mereka kabur dengan panik, hanya membawa sebagian kecil dari BBM yang sempat terhisap. Darto berdiri terpaku, keringat bercucuran, tangan masih gemetar. Ia menatap layar ponselnya, rekamannya masih berjalan. Bukti itu nyata. Beberapa menit kemudian, Pak Joni datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat melihat jalur lama terbuka. "Dar, kamu tahu gak apa yang baru kamu lakukan?" Suaranya gemetar. Darto hanya menatapnya. "Yang benar, Pak. Saya cuma mau bantu jaga bensin rakyat." Pak Joni mengusap wajahnya, antara bangga dan takut. "Kalau mereka tahu kamu yang gagalkan ini, kamu bisa celaka, Dar." Tapi Darto hanya tersenyum kecil. "Kalau orang kayak saya takut, terus siapa yang berani, Pak?" Yang tak ia tahu, aksi kecilnya barusan akan menyulut badai besar. Pagi itu SPBU mendadak ramai.
Bukan oleh antrean kendaraan, tapi oleh bisik-bisik. Di grup WhatsApp warga, di Facebook komunitas, bahkan di Twitter, nama Darto mendadak jadi bahan pembicaraan. Video berdurasi 1 menit 40 detik yang Darto kirim ke akun pengaduan publik malam sebelumnya meledak. Petugas SPBU gagalkan pencurian BBM bersubsidi. Lihat nih, bapak ini berani banget, sendirian lawan pencuri. Harusnya orang kayak gini dapat penghargaan. Media lokal segera mengangkat kisahnya. Beberapa jam setelah video viral, reporter dari TV lokal datang ke SPBU, lengkap dengan kamera dan mikrofon. "Mas Darto ya?" tanya seorang jurnalis muda yang baru turun dari mobil. "Kami dari Metro Kota News. Bisa wawancara sebentar?" Darto, yang masih menyeka pompa dengan lap, tersenyum kiku. Saya? Wawancara? Waduh." Pak Joni langsung sigap menyiapkan tempat di depan SPBU. "Ayo, Dar. Mumpung bagus citranya. SPBU kita juga ikut tenar." Dalam wawancara singkat itu, Darto bercerita dengan bahasa sederhana tentang kecurigaan, tentang keberaniannya mematikan jalur, tentang niatnya hanya ingin menjaga hak rakyat kecil. Wajah lugu dan tutur kata jujurnya menyentuh banyak orang. Siangnya, stasiun TV nasional ikut mengangkat berita itu. Darto muncul di layar kaca, tanpa sadar, menjadi lambang baru bagi rakyat kecil yang berani melawan kecurangan. Ratih, adik Darto, menangis bangga saat melihat kakaknya di televisi. "Mas, kok bisa berani gitu sih? Mas kan biasanya penakut." Darto hanya tersenyum, menepuk kepala adiknya. "Gak tahu juga, Tik. Mungkin karena ini soal orang banyak." Namun, tidak semua orang senang dengan viralnya berita ini. Di sebuah ruangan hotel mewah, Roy Gunawan, pria berjas abu tua dengan senyum licin, menonton berita itu di televisi layar datar. Ia duduk tenang, menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkirnya dengan perlahan. Di sekelilingnya, 2 anak buahnya berdiri menunggu perintah. "Cari orang ini," ucap Roy dingin. "Kalau dia cuma iseng, cukup kasih pelajaran. Tapi kalau dia serius, kita pastikan dia gak sempat jadi pahlawan 2 kali." Sejak video aksinya viral, hidup Darto berubah cepat. Terlalu cepat untuk seseorang yang terbiasa hidup tenang. Pagi-pagi buta, sebelum ia sempat mengenakan sepatu kerjanya, sudah ada 2 wartawan dari stasiun TV nasional menunggu di depan rumah kontrakannya yang sempit. "Mas Darto, benar ya yang gagalkan pencurian BBM kemarin? Gimana rasanya jadi pahlawan rakyat?" Darto hanya bisa tersenyum canggung. Ia belum terbiasa dengan kamera, mikrofon, dan keramaian. Namun di balik kepolosannya, ada ketulusan yang membuat siapapun yang mewawancarainya merasa sedang bicara dengan orang yang benar-benar bersih. Wawancaranya tayang di prime time malam itu. Gambar Darto sedang menuang bensin sambil tersenyum ditampilkan bersisian dengan video aksi heroiknya. Petugas SPBU yang jujur, melawan mafia BBM seorang diri. Judul itu terpampang besar di berbagai media online. Tak lama kemudian, telepon kantor SPBU berdering tanpa henti. Ada dari Dinas Energi, dari LSM, dari kampus, bahkan dari stasiun TV yang mengundang Darto untuk hadir sebagai narasumber di acara talk show. Pak Joni mulai khawatir, tapi juga bangga. "Dar, kamu hati-hati ya. Kalau bisa, jangan bicara terlalu banyak soal pelaku. Kita gak tahu siapa mereka sebenarnya." Darto mengangguk. Tapi ia juga sadar, semakin ia bicara, semakin banyak orang yang memperhatikan. Hari itu, SPBU tempatnya bekerja didatangi rombongan mahasiswa yang membawa spanduk kecil bertuliskan, "Dukung Darto, lawan mafia BBM." Mereka bersorak, minta foto, bahkan menyumbangkan uang untuk keamanan Darto. Darto hanya bisa tertawa kecil. "Lah, saya bukan seleb kok." Namun semua itu hanya permukaan. Malamnya, Darto pulang dalam keheningan.
Ratih sudah tidur. Ia duduk di kursi kayu reot di teras, menatap langit gelap. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab, "Mas Darto, saya Bimo, wartawan independen. Saya tahu Mas pasti sedang sibuk, tapi saya rasa kita perlu bicara." "Bicara soal apa, Mas?" "Bukan soal video, tapi soal siapa yang Mas ganggu. Saya sudah telusuri dan ini lebih besar dari sekadar maling BBM." Suara Bimo tenang, tapi tegas. "Dan saya yakin, Mas Darto sekarang dalam bahaya." Darto terdiam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa takut. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Keesokan paginya, Darto datang ke SPBU lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menghindari sorotan dan mencoba kembali bekerja seperti biasa. Tapi sejak viral, biasa, sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Ia baru saja mengganti spanduk harga BBM ketika Pak Joni datang tergopoh-gopoh sambil memegang amplop coklat lusuh tanpa nama. "Dar, ini tadi ditemukan di pintu kantor. Gak ada yang lihat siapa yang naruh," katanya. Suaranya pelan dan serius. Darto menerima amplop itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas putih, dilipat dua, dan di tengahnya tertulis, "Bensin bisa terbakar. Hati-hati kamu dan adikmu." Tak ada tanda tangan, tak ada logo, tapi ancamannya jelas. Darto mematung. Dadanya sesak. Nama Ratih disebut. Itu artinya mereka tahu di mana dia tinggal, siapa dia. Pak Joni memegang bahunya. Keras tapi tenang. "Ini serius, Dar." Mereka mulai main kotor. "Pak, saya gak nyari ribut. Saya cuma gak mau BBM rakyat dicuri. Tapi kamu sudah ganggu aliran uang orang-orang yang gak main-main. Mafia migas itu bukan maling warung. Mereka punya orang di mana-mana." Darto menelan ludah. Ia mendadak teringat kata-kata Bimo semalam. Malam harinya, di rumah, Darto menyembunyikan surat itu dari Ratih. Tapi kegelisahannya sulit ditutup-tutupi. Ia memeriksa semua kunci pintu dan jendela 2 kali. Gembok pagar dipasang dobel. Ratih memandang kakaknya. Curiga. "Mas, kenapa sih dari kemarin kayak orang dikejar hantu?" Darto memaksakan senyum. "Gak apa-apa, Tik. Mas cuma capek diwawancara terus." Tapi jauh di dalam hatinya, Darto tahu, ini bukan tentang lelah atau kamera. Ini soal nyawa. Dan pertanyaan terbesar mulai menghantuinya. Apakah semua ini sepadan? Namun sebelum ia sempat memutuskan mundur atau lanjut, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seseorang menyusup ke SPBU malam-malam dan membakar ruang administrasi. Dan hidup Darto benar-benar berubah selamanya. Kebakaran kecil di ruang administrasi SPBU membuat semua orang panik. Untungnya, api cepat dipadamkan sebelum menjalar ke tangki penyimpanan. Kalau tidak, SPBU bisa meledak dan jadi berita duka, bukan sekadar viral. Pagi itu, garis polisi melintang di pintu belakang. Petugas datang, mengambil foto dan mencatat keterangan dari Darto dan Pak Joni. Tapi Darto tahu, pelakunya tidak akan tertangkap dengan mudah. Beberapa jam setelah polisi pergi, seorang pria berkemeja lusuh dan tas selempang masuk ke halaman SPBU. Usianya sekitar 30-an, rambutnya awut-awutan, tapi matanya tajam seperti wartawan investigasi di film-film. "Mas Darto." Sapanya tenang. Darto menoleh. "Iya, Mas Bimo ya?" Mereka berjabat tangan erat, seolah keduanya sudah saling paham apa yang sedang mereka hadapi. Mereka pindah bicara di warung kopi kecil sebelah SPBU. Di atas meja kayu tua, Bimo membuka laptopnya dan menunjukkan serangkaian dokumen, peta, dan foto-foto truk tangki misterius. "Apa yang Mas gagalkan kemarin itu bukan aksi pencurian biasa.
Truk itu bagian dari jaringan distribusi ilegal BBM bersubsidi yang dialihkan ke industri, jualannya ke pabrik sawit, tambang, bahkan kapal asing. Darto mengernyit. Jadi yang mereka curi, BBM buat rakyat kecil. Bimo mengangguk. Iya, mereka ambil dari SPBU pinggiran yang pengawasannya longgar. Dan Mas, tanpa sadar, sudah ganggu alur mereka. Makanya sekarang Mas jadi target. Darto diam. Ia menatap gelas kopinya yang belum disentuh. Kalau saya diam aja sekarang, berhenti ngomong di media, mereka bakal berhenti ganggu. Bimo menatapnya dalam-dalam. Mas bisa coba. Tapi saya gak jamin mereka percaya. Mereka itu sistem, bukan sekadar orang. Dan sistem ini jalan karena semua orang tutup mulut. Terus saya harus apa? Bimo menutup laptopnya, lalu bersandar. Mas Darto, kalau mau bantu, saya ada rencana. Tapi risikonya bukan cuma tekanan. Bisa jadi nyawa Mas dipertaruhkan. Darto menatap langit siang yang mulai mendung. Pelan-pelan, ia mengangguk. Kalau hidup saya harus dibakar biar terangin kecurangan, ya sudahlah. Yang penting bukan cuma saya yang kebagian nyalanya. 3 hari setelah pertemuan rahasia Darto dan Bimo, suasana di SPBU masih terasa tegang. Darto tetap masuk kerja seperti biasa, tapi ia lebih waspada, selalu menatap sekeliling, memperhatikan kendaraan yang berhenti terlalu lama, dan menyimpan ponsel dengan kamera aktif di saku seragamnya. Pak Joni juga mulai lebih tertutup. Ia menyuruh petugas lain masuk bergantian, agar Darto tak terlalu sering terlihat sendirian di lokasi. Tapi hari itu, sesuatu yang lebih nyata datang menghampiri. Sekitar pukul 3 sore, sebuah mobil MPV hitam tanpa plat nomor depan berhenti di sisi pompa paling pojok. Dari dalam, keluar 2 pria bertubuh besar mengenakan kemeja lengan pendek. Rapi tapi anehnya tak cocok dengan suasana pom bensin. Darto yang sedang mengisi tangki motor langsung merasa tak enak. Nalurinya menjerit. Kedua pria itu tidak seperti pelanggan biasa. Salah satu dari mereka mendekat ke meja kasir dan bertanya datar. Mana yang namanya Darto? Pak Joni, yang sedang di dalam, langsung keluar dengan senyum basa-basi. Maaf, ada keperluan apa ya, Mas? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Darto, lalu mengangguk pelan. Pinter ya, Mas Darto. Udah jadi selebriti sekarang. Tapi kadang selebriti lupa. Kamera gak selalu bisa lindungi dari kecelakaan. Darto berdiri diam. Semua orang di SPBU mendadak diam. Seorang sopir ojek online yang sedang antre langsung mundur perlahan. Pak Joni melangkah maju, menahan gerakan tubuhnya yang gemetar. Kalau mau bicara, silakan, tapi jangan ganggu kerja kami di sini. Salah satu pria lainnya tertawa kecil, lalu memasukkan sesuatu ke saku seragam Darto, sebuah USB flash disk. Isi di situ penting. Tonton baik-baik di rumah. Nanti Mas tahu, ini bukan soal BBM doang. Mereka kembali masuk ke mobil dan pergi tanpa membeli apa-apa. Asap knalpot mengepul saat mobil itu melaju pelan keluar gerbang. Darto berdiri membeku. Ia tahu, sejak detik itu, permainan sudah berubah. Ini bukan cuma tentang kecurangan. Ini peringatan. Ini psikologis. Ini intimidasi. Malamnya, bersama Bimo, Darto membuka file dalam flash disk itu. Di dalamnya hanya ada satu video berdurasi 5 menit. Video itu memperlihatkan Ratih, adik Darto, sedang pulang sekolah, diikuti oleh 2 pria misterius dengan motor tanpa plat. Gambar itu seperti diambil diam-diam. Suaranya pelan tapi jelas. Kami bisa lebih dekat dari yang kamu kira, Mas Darto. Waktumu gak banyak. Darto mengepalkan tangan. Napasnya berat. Bimo menatapnya. Kamu masih mau lanjut? Darto menatap layar laptop dengan sorot mata berbeda. Sekarang saya gak cuma mau lanjut. Saya mau selesain. Malam itu, suasana di rumah kontrakan Darto tidak seperti biasanya.
Angin berhembus pelan, dan suara jangkrik dari luar terdengar samar. Namun hati Darto dan Ratih terasa berat, karena ancaman yang terus membayang. Ratih baru saja pulang dari les bahasa Inggris. Ia berjalan sendirian melewati gang kecil yang gelap menuju rumah. Pikirannya masih tertuju pada kakaknya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba, dari balik sudut, dua pria berjaket hitam melesat menghampiri Ratih. Satu dari mereka langsung meraih tangan Ratih dengan cepat. "Jangan teriak. Ikuti kami kalau gak mau kenapa-kenapa," bisik pria itu dengan suara kasar. Ratih terkejut. Dadanya berdebar kencang. Ia mencoba melepaskan diri tapi cengkeraman pria itu kuat. "Mas!" Ratih berusaha memanggil kakaknya dalam hati. Di saat genting itu, sebuah motor melaju kencang dari arah seberang jalan. Lampu motor menyinari wajah para pria itu. "Tunggu! Lepaskan dia!" teriak suara pria dari motor itu. Kedua pria itu terkejut dan melepaskan tangan Ratih. Mereka langsung melarikan diri ke gang sempit di belakang. Ratih terengah-engah, masih gemetar. Pemuda pengendara motor itu menghampiri, menatapnya prihatin. "Kamu baik-baik saja? Aku lihat ada yang ngikutin dari tadi." Ratih mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, Darto menerima telepon dari Ratih yang suaranya masih gemetar. "Mas, tadi aku hampir diculik. Dua orang nyaris bawa aku pergi waktu aku pulang les." Darto langsung memutuskan untuk memperketat pengamanan rumah. "Jangan keluar sendirian dulu, Ratih. Aku akan cari bantuan." Bimo yang mendengar cerita itu semakin yakin bahaya makin dekat. "Kita harus bergerak cepat. Mereka tidak main-main sekarang." Darto menatap Ratih. Hatinya penuh tekad. "Ini sudah bukan soal aku lagi. Ini soal kita semua. Aku gak akan biarkan siapapun nyakitin keluargaku." Suasana di ruang istirahat SPBU terasa lebih serius. Darto duduk berhadapan dengan Pak Joni yang biasanya santai, tapi kali ini wajahnya tampak penuh beban. "Dar," kata Pak Joni pelan, "aku rasa kamu perlu tahu cerita lama yang mungkin belum pernah kamu dengar." Darto mengangguk, matanya penuh perhatian. Pak Joni menarik napas panjang. "Dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, di daerah sini ada kasus besar tentang pencurian BBM bersubsidi. Waktu itu, seorang petugas juga mencoba melawan mafia migas yang kuat. Sayangnya, dia hilang begitu saja." Darto terkejut. "Hilang? Maksud Pak Joni?" "Ya, hilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Ada desas-desus bahwa dia dipaksa tutup mulut. Atau lebih parah lagi, orang-orang yang terlibat sangat berbahaya dan punya banyak jaringan." Pak Joni menatap mata Darto serius. "Ini bukan cuma soal BBM, Dar. Ini soal sistem besar yang sudah berjalan bertahun-tahun. Mafia ini punya kaki di mana-mana. Polisi, pejabat, hingga pengusaha." Darto menelan ludah. Hatinya makin berat. Kalau mereka bisa membuat petugas dulu hilang, apa aku bisa bertahan? Pak Joni meletakkan tangan di bahu Darto. "Kamu bukan petugas biasa, Dar. Kamu punya keberanian dan hati yang tulus. Tapi kamu juga harus pintar. Jangan hanya bertarung sendirian." Darto menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai mendung. "Kalau aku mau terus berjuang, aku harus tahu siapa teman dan siapa musuh sebenarnya." Pak Joni mengangguk. "Aku akan bantu kamu sebisa mungkin. Tapi kita harus mulai cari tahu siapa yang ada di balik semua ini." Malam itu, Darto tak bisa tidur. Pikiran tentang ancaman yang semakin nyata terus menghantui. Suara detak jam dinding seolah mempertegas betapa waktu tidak berpihak padanya. Tiba-tiba, ponsel Darto bergetar. Sebuah pesan singkat masuk tanpa nomor pengirim. "Berhenti sekarang, atau nyawamu tidak akan lama lagi." Darto membeku. Pesan itu jelas, dingin, dan mengerikan. Keesokan harinya, saat Darto berangkat kerja,
Ia merasakan ada yang mengawasinya. Dari balik pepohonan, seorang pria berbadan besar berdiri mengintip. Tatapan dinginnya menusuk sampai ke tulang. Di SPBU, suasana tegang terasa oleh semua petugas. Pak Joni memperingatkan, "Dar, mereka sudah masuk ke wilayah kita. Jangan lengah." Hari itu pula, ban mobil pribadi Darto ditemukan sobek saat ia hendak pulang. Sebuah pesan lain ditempel di kaca mobil. Ini baru permulaan. Darto sadar, ini bukan lagi ancaman kosong. Mafia yang selama ini ia lawan kini langsung mengincar nyawanya. Malamnya, Darto dan Bimo bertemu rahasia di sebuah kafe. Bimo menatap serius. "Kita harus bergerak cepat. Kalau mereka sudah mulai seperti ini, artinya mereka takut dan ingin membungkam kamu secepatnya." Darto mengangguk. Wajahnya tegas. "Aku tidak bisa mundur. Kalau aku berhenti, berarti mereka menang. Tapi aku juga tidak mau keluarga dan teman-teman jadi korban." Bimo menghela napas panjang. "Kita butuh perlindungan dan strategi yang rapi. Ini bukan perang biasa." Darto menatap keluar jendela kafe. Pikirannya sudah penuh rencana. "Kalau aku harus jadi pahlawan, aku harus siap bayar harga tertinggi." Setelah ancaman yang semakin nyata, Darto dan Bimo memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka tahu, untuk melawan mafia migas, harus mengerti betul siapa dan bagaimana jaringan itu beroperasi. Malam-malam panjang mereka habiskan di depan laptop, menelusuri jejak digital, mengumpulkan data dari berbagai sumber, rekaman CCTV, laporan masyarakat, bahkan info dari kontak-kontak bawah tanah yang dipercaya Bimo. Bimo menunjukkan sebuah peta yang penuh tanda-tanda lokasi truk-truk misterius, gudang-gudang tersembunyi, dan nama-nama yang selama ini jarang terdengar. Ini adalah pusat distribusi ilegal mereka. Dar, ada beberapa orang penting yang terlibat, dari pejabat hingga oknum aparat. Darto mengangguk pelan. Kalau kita berhasil bongkar ini, mereka pasti kewalahan. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak pula jebakan dan ancaman yang muncul. Telepon misterius yang menakutkan, suara-suara yang memantau langkah mereka, dan bahkan upaya penyadapan komunikasi. Suatu malam, saat mereka bertemu di sebuah kafe sepi untuk bertukar informasi, Bimo berkata, "Kita harus hati-hati. Mereka tidak main-main dan punya banyak mata dan telinga." Darto menatap Bimo dengan tekad membara. "Kalau kita tidak berhenti, berarti kita akan terus diganggu. Tapi aku siap. Ini bukan hanya tentang aku atau keluarga, tapi tentang keadilan untuk semua orang." Mereka pun mulai merancang langkah selanjutnya, membangun aliansi dengan pihak yang bisa dipercaya dan mempersiapkan bukti kuat untuk mengungkap jaringan besar di balik pencurian BBM ini. Di tengah ancaman yang semakin berat dan tekanan yang terus meningkat, Darto dan Bimo mendapatkan kejutan tak terduga. Suatu sore, ketika mereka sedang berdiskusi di warung kopi dekat SPBU, seorang wanita berpakaian rapi masuk dan mendekat. Wajahnya tegas namun ramah. "Mas Darto, saya Kompol Nina," katanya pelan. "Saya sudah lama mengikuti kasus ini." Darto menatapnya dengan penasaran. "Kompol Nina? Dari mana tahu soal saya?" Nina duduk dan mulai bercerita bahwa ia adalah seorang polisi yang selama ini berusaha membersihkan korupsi di lingkungan kepolisian dan mafia migas. Ia mengaku memiliki bukti dan informasi yang selama ini sulit diakses oleh publik. Kasus ini bukan hanya soal pencurian BBM, tapi sudah menyangkut pejabat tinggi dan jaringan kriminal yang kuat. "Kalau kamu berani lawan, aku siap bantu secara rahasia." Darto dan Bimo saling pandang, hati mereka sedikit lega. Nina menyerahkan sebuah flash disk berisi data-data penting dan nomor kontak rahasia yang bisa diandalkan untuk perlindungan. "Tapi ingat, ini harus sangat hati-hati. Kalau mereka tahu aku membantu kalian, hidupku juga taruhannya." Darto mengangguk serius. "Kami siap, Kompol Nina. Terima kasih atas bantuanmu." Sejak saat itu,
Darto merasa ada cahaya harapan di tengah kegelapan ancaman yang membayangi. Malam itu, Darto, Bimo, dan Kompol Nina tiba di pelabuhan kecil di pinggiran kota. Berdasarkan informasi rahasia yang didapat, disinilah BBM bersubsidi hasil pencurian dari SPBU dijual secara ilegal ke kapal-kapal asing. Lampu sorot kapal-kapal dan aktivitas sibuk pekerja membuat suasana terlihat seperti pusat bisnis gelap yang tak tersentuh hukum. Darto mengintip dari balik kontainer. Di sana, beberapa pria berbadan kekar sedang memindahkan drum-drum BBM ke kapal kecil. "Tunggu sinyalku," bisik Nina. Ketika semuanya siap, Nina menghubungi tim polisi untuk melakukan penggerebekan secara tiba-tiba. Suara sirene meraung dan lampu sorot polisi membelah gelap malam. Para pelaku panik dan berusaha melarikan diri, tapi sebagian besar berhasil ditangkap. Namun, di tengah keributan, seorang pria bertopi hitam dan wajah tertutup berhasil kabur ke dalam kerumunan. Darto menatap pria itu dengan mata penuh kemarahan. Ia tahu, itulah salah satu otak di balik jaringan mafia migas yang selama ini mereka cari. Pertarungan dan pengejaran singkat terjadi, tapi pria itu berhasil lenyap. Meski begitu, polisi menemukan bukti kuat berupa dokumen dan rekaman transaksi yang menguatkan kasus terhadap mafia BBM. Darto merasa lega, tapi juga sadar perjuangan belum selesai. Pagi yang cerah menyambut operasi besar-besaran yang dipimpin Kompol Nina bersama tim gabungan dari kepolisian dan aparat terkait. Berbekal bukti-bukti yang telah dikumpulkan Darto dan Bimo, penggerebekan besar-besaran dilakukan di beberapa lokasi jaringan mafia BBM ilegal. SPBU tempat Darto bekerja pun menjadi titik fokus pengawasan ketat, sekaligus simbol perjuangan yang tak kenal lelah. Para mafia dan oknum korup akhirnya ditangkap satu persatu, termasuk sosok pria bertopi hitam yang selama ini menjadi otak utama jaringan tersebut. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Darto mengalami beberapa luka fisik akibat serangan mendadak yang terjadi saat operasi, dan keluarganya juga harus menanggung tekanan dan ancaman selama masa sulit itu. Meski begitu, keberanian Darto membangkitkan kesadaran masyarakat dan aparat tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam distribusi BBM bersubsidi. Media memberitakan aksi heroik Darto sebagai inspirasi dan bukti bahwa satu orang dengan hati tulus bisa mengubah sistem yang korup. Di akhir cerita, Darto duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam. Meski lelah, senyum tipis terukir di wajahnya. Perjuangan ini belum selesai, tapi aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik, pikirnya. Keberanian memang memiliki harga, tapi itulah jalan menjadi pahlawan sejati. Terima kasih sudah menyimak cerita seru tentang Darto si petugas pom bensin yang jadi pahlawan lokal ini. Semoga kisahnya bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk berani melawan ketidakadilan di sekitar kita. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.